2 bulan ini banyak yang janggal. Contoh CCTV yang di rumah Iskandar ini sudah disita, sampai sekarang belum ada cerita. Katanya di laboratorium. Forensik. Nah, Pak Edwin di Polrestabes sudah diperiksa? Sudah diperiksa. Untuk yang sekarang ini sudah diperiksa lagi belum perkembangannya dari tingkat penyidikan ke penyelidikan? Belum ada. Belum ada panggilan. Harapan ini Pak Edwin. Harapan aku tuh Polrestabes ke Polrestabes kalau bisa adilnya lah. Jangan mentang-mentang aku yang wong susah, sedangkan Iskandar itu wong kayo. Beda. Enak. Nih, Pak Iskandar ya. Sebagai advokat perkembangan ini. Jadi saya laporkan dulu. Pertama, laporan ini kami laporkan pada tanggal 20 April tahun 2025. Sekarang ini posisi udah bulan tanggal 1 Juli ya. Artinya sudah 2 bulan lebih laporan ini berjalan. Dan menurut cerita pada tanggal 23 CCTV dari rumah Pak Iskandar Mahmud Badarudin diambil oleh polisi, dalam hal ini Kapolres Polrestabes, dan dijanjikan 1 atau 2 bulan bahwa CCTV itu akan dibuka atau ada hasilnya. Namun sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan, 2 bulan beberapa hari, mungkin 2 bulan seminggu, sampai detik ini belum ada hasil CCTV yang dikemukakan ke kami. Entah itu memang sudah ada hasil atau belum, kami belum tahu, karena begitu saya tanyakan masih belum katanya. Nah, cuma dari SP2AP yang diterima ini sebenarnya kami terima dalam bentuk WhatsApp. Di sini SP2AP ini saya cetak sendiri karena saya dikirim oleh penyidik Pak Yuris bahwasanya ada SP2AP setelah mengalami penundaan beberapa kali. Dalam SP2AP ini menyatakan bahwa tingkat sudah naik tingkatnya dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, itu dari situ saya apresiasi Pak Yuris dan juga penyidik yang lain sudah bekerja. Namun dalam hal ini kami meminta agar CCTV itu dibuka karena sesuai dengan janjinya 1 atau paling lama 2 bulan akan dibuka hasilnya. Namun sampai sekarang 1 Juli 2025 dari tanggal penyitaannya 23 April 2025 sampai sekarang kami belum tahu hasilnya. Entah apa sudah ada hasilnya atau belum, tapi terakhir kemarin waktu saat ini diberikan SP2AP dalam bentuk soft copy di WhatsApp, itu belum ada hasilnya CCTV, dan itu saat itu sudah pas 2 bulan. Nah, Pak Edwin ini kan dikeroyok lebih dari 2 orang. Ya, menurut pengakuan beliau 10. Ini pengakuan beliau kan 10, makanya lebih dari 2 orang tadi. Betul. Nah, di sini SP2AP perkembangannya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atau Ya, kami juga mempertanyakan bahwa siapa-siapa yang dipanggil ini dari pihak selain dari pihaknya saksi Pak Edwin ini hanya disebutkan Andi Mailani. Sedangkan Andi Mailani kami sendiri tidak tahu siapa. Begitu saya tanyakan ke penyidik, katanya Andi Mailani adalah orang yang mengaku dari Polda yang menyebut beliau. Dalam beritanya beliau ini mengakui bahwa beliau ini dijemput paksa dari rumah ini sampai ke lokasi Iskandar Mahmud, dan saat begitu tiba di sana tidak lama langsung dipukul. Sedangkan menurut pengakuan Andi Mailani yang saya tanya dari penyidik, bahwasanya Andi Mailani ini mengaku menjemput beliau, disuruh ke sana, tapi di tengah jalan dicegah. Di tengah jalan dicegah, dipukul. Tapi yang lucunya hanya beliau saja yang dipukul. Dan lebih lucu lagi, begitu lihat babak belur beliau ini tidak dibawa ke rumah sakit, tapi masih dipaksakan ke rumah Iskandar Mahmud. Itu sudah suatu kekonyolan bagi saya. Dari segi hukum nggak masuk akal itu. Ya, biasanya kan ada pengeroyok pasti ada status nih naik. Iya. Nah, ini masuk akal nggak? Nah, ini juga penyidik ini statusnya sudah penyelidikan ke penyidikan, tapi sampai detik ini tidak ada ditetapkan satupun tersangka. Jadi yang kita laporkan itu Iskandar Mahmud maupun orang-orang yang memukulnya selain dia, entah itu ajudan atau siapa, kami juga tidak tahu yang ada di rumah itu. Dan termasuk anaknya Iskandar Mahmud itu juga termasuk orang yang dilaporkan beliau memukul. Ikut memukul. Dan sampai detik ini beliau tidak dimintai keterangan. Hanya Iskandar itu pun kabarnya hanya di rumahnya, di rumah Iskandar Mahmud pada tanggal 24 April kalau dalam surat ini.
Nah, di Gitu. situ kan ada perkembangan, penyidik akan melakukan langkah-langkah berkomunikasi dengan pihak lapor, Polda Sumsel untuk percepatan. Kira-kira apa harapan kita? Ya, saya harapannya sesuai dengan janji beliau bahwa penyidik akan mengadakan pragelar perkara. Sampai detik ini belum terlaksana. Yang kedua, kami ingin minta diadakan gelar perkara kalau perlu rekonstruksi, dan bila mana itu semua tidak terwujud dan juga CCTV tidak diungkap, maka mohon maaf, kami akan melakukan langkah lain. Apa tuh langkah kita? Bisa saja kayak saya akan melakukan ini ke Propam, melakukan ini demo. protes ke Kapolrestabesnya, atau langsung ke Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, atau mungkin langkah terakhir kami akan melakukan demo. Artinya rakyat akan turun. Permintaannya kepada Kapolri tentang kasus ini biar cepat. Tolong Pak Kapolri menjadikan ini atensi bahwa ini bukan main-main. Beliau ini adalah warga yang ngomong dalam kutip di bawah kemiskinan, dipukul sama orang yang mau notabene mengaku sebagai sultan, namun sampai sekarang kasusnya belum ada kejelasan. 2 bulan tidak ada tersangka, padahal wajahnya kemarin bonyok. Bahkan di sini ada operasi kemarin tuh, dan saya sendiri yang mengantarkan dia operasi apa kemarin, bedah ya, operasi bedah. Plastik. Artinya nggak main-main itu. Jadi nanti akan melakukan aksi juga. Bila diperlukan, bila diperlukan.